Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kania Rahmawati dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang saya berkuliah semester 8. Oke, berarti sekarang lagi nyusun skripsi ya, Kak? Iya, lagi nyusun skripsi sekarang. Oke, oke, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum memfollow Instagram Intip Kuliah untuk segera memfollow Instagram Intip Kuliah karena di situ banyak sekali informasi mengenai jurusan yang setiap malamnya akan live. Kemudian teman-teman juga bisa mengunjungi website Intip Kuliah untuk melihat berbagai macam artikel dari berbagai jurusan. Oke, Kak Aulia, kalau misalnya pendidikan sosiologi itu khususnya di UPI secara umum tuh kayak gimana sih, Kak? Jadi kalau jurusan sosiologi di UPI ini kurang lebih sama kayak jurusan sosiologi di universitas pada umumnya, tapi kita ada mata kuliah yang jurusan kependidikannya. Jadi kita kurang lebih belajar mata kuliah sosiologi umum kayak di jurusan sosiologi di universitas lain sih. Oke. Jadi nilai plusnya mungkin ada pendidikannya ya, Kak? Iya, ada pendidikannya. Oke, kemudian apa sih Kak alasan yang mendasari Kakak untuk memilih pendidikan sosiologi UPI ini? Kalau alasan sebenarnya dulu mah cari aman sebenarnya karena dilihat dari di bimbel juga sosiologi itu salah satu apa nilai yang paling besar gitu buat berpeluang masuk ke PTN-nya. Nah terus jadinya pasti lihat di sekolahnya juga dari 4 mata pelajaran yang sosial itu, yang sosiologi itu paling besar nilainya. Jadi memutuskan buat milih pendidikan sosiologi UPI. Oke, kemudian kalau misalnya di pendidikan sosiologi UPI ini, apa sih mata kuliah gitu dan tugas yang khas gitu yang sangat mengidentikan dengan pendidikan sosiologi? Kalau sosiologi ini kan jurusannya lebih ilmu yang mempelajari masyarakat itu sendiri, baik dari interaksi sosialnya dan hal-hal lain yang berkaitan sama masyarakat. Nah, yang membedakan itu kalau di pendidikan sosiologi di enggak di tiap tahunnya tuh ada yang namanya KKL. KKL itu kuliah kerja lapangan. Jadi kita turun langsung ke kelompok-kelompok masyarakat dan desa adat. Kita tuh datang buat menelaah nih sebenarnya masyarakat di desa adat itu. Nah, itu sih yang kerasa paling ngebedain banget sama jurusan-jurusan lain. Oke, kemudian kalau misalnya di pendidikan sosiologi ini, ada nggak sih Kak konsentrasi atau yang nantinya mahasiswa itu harus memilih salah satu di antara berbagai macam konsentrasi? Nah, kalau khususnya di sosiologi sendiri, kalau di UPI itu nggak ada konsentrasinya. Jadi kita secara umum aja belajar pendidikan sosiologi. Tapi di jurusan-jurusan lain yang ada di UPI, itu ada konsentrasinya. Tapi kalau di sosiologi nggak ada. Jadi umum aja kita belajar. Oke, berarti kalau misalnya di pendidikan sosiologi UPI ini sendiri nggak ada konsentrasi ya Kak, semuanya mungkin dipelajari begitu ya, tidak tidak harus memilih gitu. Oke, Betul. kemudian kalau di jurusan Kakak ini ada berapa jalur masuk sih Kak? Jalur masuk ada 3, SNMPTN, SDM, sama jalur mandiri. Oke. Kalau untuk prospek kerja nih, pasti banyak teman-teman yang nanyain kalau misalnya pendidikan sosiologi UPI ini prospek kerjanya tuh kemana aja gitu dan apa saja sih Kak? Kalau pendidikan pasti identiknya sama guru ya, kalau pendidikannya. Tapi kalau misalkan terlepas dari pendidikannya, kita kan belajar juga sosiologi umumnya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita tuh bisa terjun ke bidang penelitian gitu. Karena Hmm. saya juga ada juga yang kerja di Kemendikbud. Ada alumni saya angkatan 2010 atau 2011 itu kerja di Kemendikbud dari jurusan pendidikan sosiologi. Jadi itu teman-teman ya, apabila yang masih penasaran dan masih belum mengetahui gitu prospek kerja dari pendidikan sosiologi UPI ini, nggak hanya jadi guru sosiologi aja gitu ya Kak, bisa juga bekerja tadi di luar pendidikan, maksudnya di luar menjadi guru gitu. Nah, gitu. Oke, ini kan Kak Aulia udah semester 8 nih. Ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa baru khususnya di jurusan pendidikan sosiologi UPI? Tipsnya jangan capek buat kalau sama dosen di sosiologi itu selalu apa-apa dikaitin sama bikin esai, artikel, PKM itu pokoknya tentang kepenulisan dan hal-halnya itu jangan capek dibikin itu sama dosen-dosen. Nah emang apa ya emang di kita tuh
eh, dosen-dosen tuh pengen banget kita aktif dalam kepenulisan, menerbitin sebuah karya itu dosen kita tuh hebat. Oke, berarti yang penting kita teman-teman mahasiswa baru ini harus siap gitu ya Kak, dan entah Iya. itu dari tugasnya atau dan segala macamnya. Didengerin ya ini teman-teman dari mahasiswa baru jurusan Pendidikan Sosiologi, tips dari kakak tingkatnya. Oke, kemudian Kak, kalau rencana Kakak nih, rencana dan harapan Kakak setelah lulus ini mau apa sih Kak? Rencananya kalau dapat rezekinya mau lanjut ke S2, S2-nya ngambil sosiologi murninya. Tapi kalau Hmm, emang belum bisa, mungkin coba ke guru atau ke ke pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tapi kepengen bangetnya lanjutin. oke, berarti keinginannya memang kalau ya ada rezekinya selanjutnya melanjutkan S2, kemudian kalau tidak pun akan langsung berkarya begitu barangkali ya Kak. Oke, saya ingatkan kembali kepada teman-teman apabila ingin bertanya kepada Kak Aulia mengenai jurusan Pendidikan Sosiologi khususnya di UPI, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, Kak, ini ada yang sudah bertanya dari Kak Robani Istiana, di Pendidikan Sosiologi banyak penelitian-penelitian nggak Kak? Belum terlalu banyak sih penelitian-penelitiannya, tapi selalu ada turun lapang, apalagi kalau Hmm. online itu pasti aja ada buat individu tugasnya atau tugas Hmm. kelompok buat apa gitu tapi secara daring gitu. Hmm. Oke. Oke, terima kasih Kak Aulia. Sudah tidak terasa kita sudah berdiskusi mengenai pendidikan sosiologi UPI yang dimana kakak di sini sebagai mahasiswa di jurusan tersebut. Terima kasih Iya. atas sharing informasi yang sangat bermanfaat. Barangkali membuka pikiran teman-teman semua yang sedang menonton apa itu pendidikan sosiologi khususnya di UPI. Oke, saya terus Kak, sukses terus untuk perkuliahannya.